Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kali ini, terkhusus untuk teman-teman mahasiswa kelas 5B, mata kuliah aplikasi komputer, jika sebelumnya kita belajar via daring melalui Zoom, ataupun mungkin beberapa kali kita melakukan diskusi di WA Group. Nah, untuk kali ini, eh, khusus untuk beberapa materi yang memang membutuhkan contoh dan tentu teman-teman harus mempraktekkannya nanti di penugasan ataupun di akhir perkuliahan. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat slide presentase. Ya, yaitu kalau berbicara tentang presentase tentu yang paling melekat di pikiran kita, apalagi untuk teman-teman mahasiswa tentu adalah presentase yang dibuat dari Microsoft Office PowerPoint. Kan seperti itu. Nah, akan tetapi tentu tidak semua teman-teman juga mampu mengaplikasikan atau membuat slide presentase baik itu kebutuhan teman-teman dalam pembuatan tugas kah ataupun ingin menampilkan sesuatu atau memaparkan ide yang dibuat dalam PowerPoint itu kan biasanya hanya dibuat sesederhana mungkin ataupun kalau tidak kebanyakan dari kita biasanya mengambil dari template slide PowerPoint yang sudah jadi lalu kita edit. Kan seperti itu cara yang paling mudah dengan mencari template yang sudah ada lalu kita mengganti sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, akan tetapi untuk pertemuan kali ini kita coba membuatnya jadi teman-teman jangan selalu ingin mencari yang jadi namun cobalah untuk membuat sesuatu itu agar bisa dimanfaatkan oleh orang lain ya. Contohnya untuk slide presentasi ini. Nah, untuk materi hari ini yaitu slide presentase, kita akan membuatnya murni dari PowerPoint. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada beberapa bagian yang kiri atas dan juga yang kanan bawah ini namanya shapes ya. Jadi kita mengambil dari menu insert kemudian shapes lalu teman-teman memilih dari sini. Itu inti perkuliahan pada hari ini, yaitu belajar membuat slide presentase dari menu Shapes. Nah, hanya saja kita akan membahas dulu bagian-bagian yang paling dasar dari PowerPoint. Ya, kita mulai dulu. Contoh kita buka menu PowerPoint. Ya. Nah, untuk saran bagi teman-teman itu menggunakan Microsoft PowerPoint 2013 ke atas. 2013 ke atas, 2013 kah, 2016, 2019 ataupun Office 365. Ya. Karena untuk 2013 ke atas itu sudah memiliki beberapa fitur yang belum dimiliki oleh Microsoft Office sebelumnya, misalnya ekspor video, kemudian beberapa fitur Office yang sudah cukup menarik yang bisa membantu teman-teman dalam membuat slide presentase. Contohnya pada saat kita membuka blank presentation atau ini slide kosong, sebenarnya di samping sini sudah ada beberapa slide yang bisa diambil atau apa yang sudah ada temanya. Jadi teman-teman bisa memilih berdasarkan kebutuhan teman-teman. Hanya saja kita mulai dulu dari presentasi kosong ini ya. Nah, sebelumnya teman-teman kita perlu membahas bahwa lembaran putih ini merupakan kanvas atau inilah yang menjadi lembar kerja. Yang menjadi lembar kerja kita dalam membuat slide presentase. Jadi hanya yang ada di dalam kanvas putih ini yang akan tampil sebagai slide presentase. Adapun yang berada di luar itu tidak akan terbaca di dalam slide kita. Contohnya kita ambil contoh dulu misalnya seperti ini. Di menu shapes kemudian
Nah, misalnya di luar seperti ini, ketika kita menampilkannya, maka itu tidak akan terbaca. Atau misalnya kita ambil sebagian seperti ini, maka yang ada di kanvas putih ini akan terbaca, sedangkan yang di luar lembar kerja yang putih ini tidak akan terbaca. Kita lihat kalau kita tampilkan, maka yang tampil hanya setengah. Kira-kira seperti itu. Nah, maka untuk pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat slide persentase yang sederhana namun cukup menarik. Adapun poin dasarnya yaitu kita mengambil dari menu shapes, ya, yaitu pada menu ini. Shapes itu artinya kalau dibahasakan secara sederhana itu bentuk. Nah, ada bentuk-bentuk yang seperti ini. Kita memanfaatkan fitur ini untuk membuat slide presentasi yang menarik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada beberapa shapes, ada 2, ini dan ini. Nah, akan tetapi kita lihat di sini, di menu shapes kira-kira yang mana? Tidak ada ya, tidak ada yang seperti ini. Nah, ini adalah, atau ini kita buat sendiri. Jadi tidak hanya di-insert atau dimasukkan dari menu shapes yang sudah disediakan, namun itu bisa kita buat berdasarkan kreativitas kita. Nah, sebelumnya sebenarnya pada beberapa website itu sudah menyediakan template slide persentase yang teman-teman bisa gunakan, bisa diunduh melalui website yang gratis. Walaupun secara pribadi kami belum memahami bagaimana lisensi penggunaannya, apakah personal kah ataupun komersial. Namun beberapa website penyedia slide persentase yang bisa di-download secara gratis itu teman-teman bisa download. Sebenarnya banyak, hanya saja ini yang cukup familiar. Mulai dari Presentation Go, kemudian Canva, Prezi, Slides Carnival, sampai Slides Go. Ya, jadi teman-teman bisa mendownload di sini. Kalau misalnya teman-teman membutuhkan inspirasi dalam membuat slide presentase, bisa di sini. Nah, untuk hari ini kita fokus pada pengenalan lembar kerja dan fitur shapes dari PowerPoint itu sendiri. Nah, kembali lagi ke menu kosong. Ya, jadi ini adalah lembar kerja atau kanvas dari PowerPoint itu sendiri. Pertama-tama kita bisa langsung membuatnya, atau mungkin kalau ingin dibuat agar lebih enak dipandang mata, teman-teman bisa mengganti warnanya dulu dengan format background, lalu memilih warna yang teman-teman inginkan. Di sini sudah banyak warnanya. Misalnya kita ambil warna yang agak soft, kita pilih yang ini. Nah, ini sudah cukup menarik ya. Nah, kemudian kita masuk ke kira-kira bagaimana cara membuat ini. Untuk ini hiasannya ya. Jadi ibarat rumah ini adalah hiasannya, begitu juga dengan presentasi membutuhkan hiasan. Nah, cara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menu insert ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini di atas, ini insert, kemudian pilih shapes, lalu kita pilih yang gambar persegi panjang ini, rectangle ya, yang persegi panjang. Lalu teman-teman buat misalnya seperti ini ya. Setelah muncul seperti ini, kita bisa dengan menu, kita pilih warnanya. Teman-teman bisa memilih warna, misalnya kita pilih yang soft ya, yang soft juga. Nah, hanya saja kita bisa melihat di sini, ini ada garis pinggirnya atau ada outline-nya. Jadi agar lebih agar lebih enak dipandang, kita hilangkan dulu garis pinggirnya, yaitu dengan cara outline. Kita pilih yang no outline. Jadi sudah hilang ya garis pinggirnya.
Kemudian ini kan masih berbentuk persegi panjang. Bagaimana caranya agar kita bisa membuat yang seperti ini, yang ada gelombang-gelombangnya. Nah, caranya sangat mudah. Teman-teman bisa klik kanan lalu pilih Edit Point. Nah, setelah muncul seperti ini, kemudian teman-teman mengarahkan kursornya ke tepi atau di bagian pinggir sampai muncul tanda tambah seperti ini. Lalu teman-teman bisa tarik. Nah, bisa ditarik sesuai keinginan teman-teman. Nah, hanya saja kalau ditarik langsung seperti itu biasanya akan kasar. Makanya kita menekan sambil ditekan tombol shift pada keyboard dan teman-teman menarik. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, hanya saja kita juga bisa menggunakan cara edit point, akan tetapi kita klik kanan lalu edit point, kemudian mohon maaf, edit point lalu kita pilih delete point. Nah, setelah delete point seperti ini sudah muncul seperti berbentuk segitiga siku-siku. Lalu kita bisa membuat yang seperti tadi ya, yang ada gelombang-gelombangnya. Nah, teman-teman bisa buat sesuai seleranya. Bisa ya? Nah, sudah bisa ya. Kalau mau dikasih kecil, teman-teman bisa menarik. Nah, ini sudah ada di sudut kiri. Nah, sebenarnya untuk menambahkan ke sudut kanan lagi, teman-teman tidak perlu buat ulang dengan cara yang seperti tadi. Misalnya teman-teman mau buat lagi yang seperti tadi, sebenarnya bisa juga, hanya saja untuk cara yang mudahnya teman-teman sisa copy paste yang ini saja. Atau bisa juga dengan menekan Ctrl D. Lalu teman-teman letakkan persis di sudutnya. Kemudian kita cari menu rotasi. Menu rotasi itu ada di atau kita tarik saja seperti ini ya. Nah, ini kan sudah jadi ya. Nah, kemudian kita bisa sesuaikan apakah dibuat lebih panjang atau lebih kecil, itu terserah teman-teman. Ya, jadi sudah kelihatan tampilannya sudah cukup menarik. Kita coba ubah warnanya dulu. Nah, kalau teman-teman ingin mengubah warnanya, tidak usah diubah satu-satu. Teman-teman bisa langsung mengklik 2 kali lalu memilih warna yang teman-teman inginkan. Misalnya seperti ini. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian kita pilih fontnya atau membuat tulisannya. Contohnya yang tadi. Contohnya tugas mata kuliah aplikasi komputer. Teman-teman bisa pilih font yang sesuai selera. Misalnya kita pakai yang sederhana saja. Ini coba kita pakai yang
Nah, jadi sudah kelihatan ya. Teman-teman bisa memposisikan bagaimana supaya pas di tengah. Nah, sudah pas. Kemudian pilih font yang teman-teman inginkan. Nah, sudah cukup menarik ya. Jadi sudah terlihat menarik dibandingkan hanya slide kosong ataupun slide template yang sudah disediakan oleh bawaan PowerPoint. Bisa semua ya untuk cara membuat slide yang seperti ini. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini tugasnya adalah teman-teman mengikuti atau membuat slide persentase yang seperti ini. Nanti untuk shapes-nya teman-teman silakan buat sekreatif mungkin dan tidak boleh sama. Adapun tulisannya di sini teman-teman silahkan menuliskan quotes ataupun mungkin motto atau kata-kata bijak atau apapun itu yang teman-teman sukai untuk penugasan hari ini. Bisa ya? Oke, baik. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Teman-teman silahkan dikerjakan tugasnya buat slide seperti ini. Kemudian kata-katanya dibuat berdasarkan atau pakai kata-kata yang teman-teman sukai. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kita akan diskusi kembali di WA Group. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.